Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo anak-anak bapak sekalian, bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bagi anak-anak bapak yang barangkali hari ini kurang sehat, lagi pusing, lagi sakit perut, atau lagi tidak enak badan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kesembuhan dan anak-anak bapak kembali semangat dalam mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Oke, selamat datang Bapak ucapkan kepada anak-anak bapak yang mau mengklik link video ini dan menonton video pembelajaran akidah akhlak kita di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar akhlak terpuji dalam kehidupan remaja. Lebih tepatnya ada 3 pembahasan. Yang pertama ada ukhuwah atau persatuan. Yang kedua ada mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga ada tasamuh, tenggang rasa. Sebelum melangkah lebih jauh, maka kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, peserta didik mampu mengetahui dan memahami akhlak terpuji dalam kehidupan remaja. Ukhuwah, mengembangkan wawasan keilmuan, tasamuh atau tenggang rasa, dan peserta didik mampu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak bapak sekalian, sebelum kita mempelajari 3 hal tersebut, maka kita sebagai seorang remaja harus mengetahui konteks dari remaja itu sendiri. Ada yang sudah tahu apa itu remaja? Ada yang tahu? Bagi yang sudah tahu, simpan dulu jawabannya. Kita akan kembali bertemu mengulas pembelajaran ini di pertemuan offline berikutnya. Baik anak-anak bapak sekalian, remaja adalah masa transisi atau masa perubahan, masa perkembangan yang dialami oleh seorang manusia sejak dia berumur 13 tahun hingga 19 tahun. Bagi anak-anak bapak yang hari ini umurnya 14 tahun, yang hari ini umurnya 15 tahun, 16 tahun, berarti anak-anak bapak tergolong dalam masa remaja. Di usia yang begitu labil, tentu remaja memerlukan lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman untuk membentuk karakter seorang remaja juga menjadi karakter yang positif. Bayangkan saja anak-anak bapak sekalian, kalau di lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dipenuhi dengan suasana-suasana yang negatif. Misalnya, banyak orang yang berjudi, banyak orang yang berzina, banyak orang yang bertengkar, banyak orang yang tidak menghargai, tentu itu akan berpengaruh terhadap karakter kita. Maka kita sebagai seorang remaja harus mampu menyaring hal tersebut. Anak-anak bapak sekalian, kita melangkah ke materi yang pertama, yakninya menjaga persaudaraan atau menjaga ukhuwah. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi kita. Islam mengkehendaki kita untuk menjalin persaudaraan atau menjalin ukhuwah. Anak-anak bapak sekalian, ukhuwah itu terjadi karena ada persamaan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, sama-sama Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air, sekalipun agamanya berbeda. Yang ketiga ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Apapun agamanya, apapun bangsa dan sukunya, kita tetap saudara. Hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, tidaklah sempurna iman seorang di antara kita hingga ia mencintai saudaranya
seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Beberapa remaja, beberapa anak-anak Bapak sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya. Sudah ada yang mampu melahirkan karya-karya terbaiknya. Ada yang ahli di bidang seni, ada yang ahli di bidang sains, ada yang ahli di bidang teknologi. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan itu, maka anak-anak Bapak harus selalu giat dalam belajar, disiplin dalam menuntut ilmu, baik secara individu maupun secara berkelompok. Sebuah mahfuzat mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Semangat, semangat, dan selalu semangat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa yang harus kita miliki sebagai seorang remaja. Bukan saja sebagai seorang remaja, tapi sebagai seorang manusia. Kita harus memiliki rasa tasamuh ini. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Saling menghargai antara sesama muslim, bahkan non-muslim sekalian. Maka tasamuh ini penting untuk rasa kenyamanan, untuk rasa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan itu. Maka harus saling harga menghargai dan hormat menghormati. Baik anak-anak Bapak sekalian, dari 3 ulasan pembahasan yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama ada ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua ada mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga ada tenggang rasa atau saling menghargai. Maka kita sebagai peserta didik yang saat ini berada di masa remaja, yang sedang mencari jati dirinya, diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di mana? Yang pertama, kita harus menjalin persaudaraan sesama umat muslim, sesama setanah air, bahkan sesama umat manusia. Jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Yang kedua, kita sebagai peserta didik harus mampu belajar lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi, harus lebih semangat lagi, ciptakan karya-karya terbaik dan banggakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, tasamuh, saling menghargai dan saling menghormati. Kita yang kecil, yang saat ini sedang belajar, hormati yang tua. Yang tua hormati yang kecil. Jika nanti kita menjadi orang tua, kita sayangi yang kecil dari kita. Jangan melakukan tawuran, jangan melakukan hal-hal negatif yang lainnya, seperti mabuk-mabukan, seperti berjudi, seperti berzina, bermaksiat, dan hal lainnya. Tinggalkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang pada kesempatan kali ini sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.